Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih kita pintu kebaikan macam-macam. Yang bisa masuk dari kanan, masuk dari kanan. Yang bisa masuk dari kiri, masuk dari kiri. Kalau kau bisa masuk dari kanan, dari pintu harta seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau mau masuk dari kiri seperti Umar bin Khattab dengan kekuasaan. Ada pula yang dapat dua-duanya. Itulah yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh ketika sedang baca Quran. Darahnya muncrat pas pada ayat fasayakfikahumullah. Allah sudah mencukupkan engkau wahai Utsman bin Affan. Cukup hartamu, cukup nikmatmu. Satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi anak Nabi 2 orang, Utsman bin Affan. Makanya gelar dia Dzun-Nurain. Dzu punya, Nurain 2 cahaya. Orang yang punya 2 cahaya. Dinikahinya anak perempuan Nabi, meninggal. Nikah dia dengan satu lagi, barulah ada. Apa maknanya? Utsman bin Affan lengkap semuanya. Hari ini adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu pergi umroh ke kota Madinah Al-Munawwarah, masih ada wakaf Utsman bin Affan mengalir sampai hari ini. Umurnya berapa? 1440 sekian tahun lamanya. Lagi-lagi Allah muliakan Utsman bin Affan karena memang kalau dah saya belokkan ke sedekah ni banyak pura-pura. Solawat Pak Ustaz. Solat Pak Ustaz. Sedekah. Utsman bin Affan itu kaya raya. Makanya ada suatu sumur. Dulu siapa yang punya sumur itulah orang yang paling hebat. Karena air mahal. Maka sumur ini punya orang kafir musyrik, orang Yahudi. Lalu kemudian siapa yang mau ambil air? Lalu kemudian Utsman bin Affan membeli. Berapa harga sumur itu? Namanya Bi'ru Raumah. Bi'ru Raumah, Bi'ru sumur Raumah. Dibeli Utsman bin Affan, lalu kemudian dia berikan kepada umat Islam. Pakailah untuk kepentingan umat Islam. Maka wakaf Umar bin Khattab, wakaf Utsman bin Affan, tanahnya itu dijaga, diwarisi sampailah hari ini. Harta boleh ditinggalkan tapi akan habis dijual anak menantu. Kalau mau kekal abadi, itulah dia sistem wakaf dalam Islam. Wakaf 3, la yurasu tak boleh diwariskan, wala yuhabu tak boleh dihibahkan, wala yuba'u tak boleh dijual. Ini tanah saya wakafkan. Karena saya mendengar ceramah Ustaz Somad tadi malam di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Karena ceramah Ustaz Somad di Masjid Bukit Indah Sukajadi tadi malam tentang Utsman bin Affan yang mewakafkan sampai 1400 tahun, saya pun ikut macam dia. Ini tanah saya wakafkan, nanti akan dibangun ruko dan hotel di atasnya. Hasilnya tak diambil oleh saya, tak diambil anak saya, tapi diserahkan untuk biaya operasional masjid. Amin. Lalu pengurus Masjid Bukit Indah pun ramai-ramai pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya tumpang tindih 5 orang punya tanah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan itu kemarin sudah kami cek di BPN. Gimana? Bermasalah rupanya tanahnya Pak. Karena masalah itulah aku wakafkan. Kalau tak masalah bagus ku jual, kata dia. Makanya kita ini disuruh beramal lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman
lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, bukan karena bermasalahi ta'ala. Saking banyaknya masalah baru Ustaz Somad, Bapak pengurus masjid, itu yang di sana tuh, itu saya wakafkan semua. Punya siapa? Entah punya siapa. Yang boleh kita wakafkan itu punya kita, terbuka pintu hati kita. Sekarang kalau udah cerita wakaf, pasti yang ada di kepala orang Islam, wakaf tanah kuburan, tanah masjid, semuanya wakafnya wakaf pasif, tak menghasilkan duit. Tanah kuburan, ada orang nyewa kuburan. Nah, ini yang mau mati sewa, ini VVIP 500.000, nah, ini yang VIP, ini kelas ekonomi bertiga satu lubang. Nah, ada tanah kuburan tidak menghasilkan apa-apa, tanah masjid tak menghasilkan apa-apa. Tapi mestinya berpikir kita, ini tanah wakaf satu peta, di atas tanah wakaf itu dibangun kondominium 100 lantai ke atas. Tanahnya wakaf punya masjid. Bayangkan itu, yang punya satu kondominium itu paling murah 1 miliar sekarang. 1 miliar paling murah. Bayangkan kalau 100 lantai, satu lantai ada 4 kondominium, ada 4 flat sampai ke atas 400. Kamarnya berapa, bayarnya berapa, belum lagi orang yang sewa. Punya masjid, barulah masjid kita tidak lagi ada kota. Ini sekarang banyak orang marah, Ustaz, tolong Ustaz sampaikan di masjid-masjid supaya kalau khotib sedang khutbah jangan lagi ada kotak jalan, jangan ada kota, terganggu saya dengan kota. Wakaf kau mana? Kalau ente tak setuju kotak berjalan di masjid, maka wakafkan satu tanah, bangun ruko kondominium di atas, takkan ada lagi kota. Betul? Selama umat Islam tidak berpikir tentang wakaf produktif, wakaf yang menghasilkan duit. Kami kuliah di Al-Azhar Mesir, dari mulai S1, S2, S3 sampai habis kuliah, pengiriman dai-dai, semuanya dari mana itu? Mesir bukan kaya, Al-Azhar dapat duit dari mana? Azhar punya tanah wakaf tapi menghasilkan duit. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu malam ini yang punya tanah wakaf, ikut sahabat ketiga Utsman bin Affan, maka wakafkanlah tanah. Tanah sejauh mata memandang, wakafkan. Ruko ada 3, ruko 1, ruko 2, ruko 3. Untuk apa banyak-banyak? Ini ruko saya 1, saya wakafkan ke Masjid Bukit Indah. Nih, setuju apa tak setuju? Yang bilang setuju yang punya ruko aja. Ruko 1 pintu harganya 1 miliar, sewanya 1 tahun 50 juta. Bayangkan kalau ada bapak malam ini 10 orang, lalu kemudian dia wakafkan, lalu kemudian wakaf, selama ini duitnya masuk kantong dia, tapi lalu kemudian dia katakan 10 orang saja 1 pintu 50 juta, 10 orang 1,5 miliar, maka taklah lagi kembang kempis nyawa pengurus memikirkan listrik, memikir, dan kita pun tak sepanas ini. Kenapa? AC bisa dibuat banyak. Ini memang AC banyak, tapi tak hidup tak tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuma ingin menyampaikan bahwa sedekah kita selama ini tak cukup, karena ada satu yang lebih produktif, yang lebih mengalir, yang lebih hebat. Itulah disebut dengan wakaf. Wakaf ini harus ada. Ustaz, bedanya dengan sedekah apa? Kalau wakaf itu harus ada 4. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab dan kabul. Aku wakafkan ruko ini untuk Masjid Bukit Indah, tunai, aku terima, sah. Langsunglah diurus suratnya. Di mana suratnya diurus? Di kantor KUA kecamatan mana ini? Batam Kota. Kecamatan Batam Kota. Besok pagi tutup pula, Senin.
Mudah-mudahan selama 2 hari ini tak berubah pikiran dia. Hari Senin pagi-pagi langsung datang. Yang sudah ada azam, yang kalian berubah. Takutnya nanti malaikat berubah pikiran pula. Kalau yang berubah pikiran itu malaikat rahmat, tak apa-apa. Ini malaikat maut. Saya bukan nakut-nakuti, kasih tahu aja. Nah, hari Senin pagi, bapak yang memberi wakaf sama nazir masjid, pengurus, pergilah ke kantor KUA. Mama, papa ke kantor KUA dulu ya. Apa? Aku bukan mau kawin lagi. Mau apa nih? Mau kita wakafkan ruko itu. Untuk apa abang wakafkan ke masjid? Untuk apa gunanya wakaf? Ini kuwakafkan ke masjid supaya nanti kalau aku mati tetap mengalir. Adapun yang 2 itu lagi nanti kan kau ambil, kau kawin sama brownies. Aku dapat apa? Ruko kita 3, yang 1 diambil lakimu, yang 1 lagi diambil anak kita. Aku dapat apa? Cuma kain putih. Itu maksudmu? Jangan kalian jadi takut semua. Ya, takut. Tak usahlah bang. Iyalah deh. Habis itu sakit jantung mati. Dapat apa? Bapak pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Mati cuma dapat kain putih. Ada orang mati pakai baju batik. Baju batik tinggal, sorban tinggal, jam tangan lupa pula pakai jam tangan. Cincin tinggal, peci tinggal, dibawalah kain putih, habis semuanya. Tapi kalau orang yang berwakaf, mati bisa bawa ruko, mati bisa bawa tanah, mati bisa bawa mobil. Betul? Bisa mobil juga mati? Bisa. Yang punya mobil, berapa mobilmu? 5. 1 wakafkan. Nanti ditulis mobil wakaf membawa jenazah. Dalam kurung yang gemuk saja. Kurus macam saya, 2 orang mikul selesai. 200 kilo, patah kaki orang tu mikul. Silap-silap yang mikul tu pula mati juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Khalifah Utsman bin Affan.